Hai para Niki user dan kaum ibu kaum yang suka congli sampai mukanya kayak biji pelir Doraemon. Anyway, kita udah biasa banget lah ya kalau nonton anime isekai 1-2 episodenya itu udah nunjukin si main karakternya itu OP parah men. Dan jenis kekuatannya pun ya repetitif. Ada yang bisa nyerap kekuatan, ada yang bisa dapat warisan kekuatan gara-gara akun gamenya, dan ada yang bisa dapat kekuatan OP gara-gara dikasih dewa dan lain-lain. Tapi ingat, gak semua main karakter isekai itu seperti itu overpowernya. Bahkan ada beberapa karakter-karakter utama yang harus mati-matian berjuang di dunia isekai sampai bisa menjadi orang yang sangat kuat. Nah, kira-kira apa saja anime-anime itu? Anime isekai dengan karakter utama, tetapi kekuatannya itu tidak instan. Tanpa basa-basi, Shinobi no Wajidai Wawaru. Hamefura. Sangat jelas lah ya kenapa main karakter anime ini gak mendapatkan kekuatan yang benar-benar secara instan gitu. Walaupun emang genre utama anime ini bukan action. Nah, konsep anime ini itu benar-benar seru banget guys. Jadi di anime ini mengisahkan tentang karakter cewek yang bernama Katarina Claes guys. Nah, Katarina ini adalah cewek yang dulunya itu ceritanya hanyalah cewek biasa yang hobinya itu suka main game otome gitulah. Tetapi dia ini direinkarnasikan menjadi seorang putri kerajaan. Nah, sampai akhirnya dia ini sadar kalau karakter yang dia perankan di dunia isekai ini adalah seorang villain atau penjahat dari game yang pernah dia mainkan. Nah, jadi dari konsepnya aja udah unik kan, gak harus jadi jagoan mulu. Makanya dia ini terlahir bukan menjadi jagoan, jadi ya nggak ada tuh kekuatan instan-instan gitu. Katarina ini sadar kalau karakter yang dia perankan ini memiliki dua ending, yaitu mati dan satunya lagi diasingkan. Nah, rencananya adalah dia ini harus membuat sebuah ending di mana dia ini tidak mati. Zero no Tsukaima. Nah, dari judulnya aja kita udah bisa tahu lah ya, Zero artinya itu goblok dan Tsukaima artinya menjadi goblok lagi ya. Udah nggak usah heran, gua bahasa Inggrisnya itu internasional coy sekolahnya. Jadi biasalah gua bisa tahu bahasa Inggris sama bahasa Jepang kalau dicampur. Nah, ada karakter yang berasa itu Hiraga, adalah remaja biasa dari Jepang. Kehidupannya itu ya biasa-biasa saja, ngocok, pegel, dengkulnya sakit, ngocok lagi, pegel, dengkulnya sakit. Ya kira-kira gitulah ya. Sampai pada suatu hari dia ini disummon oleh seorang yang bernama Lois. Awalnya dia ini diperlakukan seperti pembantu bahkan hewan oleh Lois. Dan si Saito juga tidak memiliki kekuatan khusus atau kemampuan apa-apa seperti main karakter isekai lainnya. Di awal emang si Saito ini diceritakan sangat membenci Lois dan ingin kembali ke dunianya. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia ini malah kembali lagi dari dunianya untuk bertemu dengan Lois dan mengungkapkan cintanya. Enright. Sun adalah siswa SMP di mana gara-gara dia ini nggak bisa diem ya, dia ini menemukan kristal misterius di kantor ayahnya. Sudah kubilang jangan dipegang goblok, jangan ngentok. Gara-gara dia ini memegang batu itu, dunianya menjadi terdistorsi dan membuatnya terkirim ke dunia yang bernama Endra. Nah, di sisi lain ada orang goblok yang gratilan tangannya, ada karakter lain yang bernama Emilio. Dia ini adalah pangeran dari kerajaan Endra. Pangeran muda yang ditahan karena dia ini mencoba membunuh raja berkuasa Delzane. Dia ini bisa dendam karena ayahnya digulingkan oleh raja Delzane. Emilio ini mau aja balas dendam, tapi sekarang dia ini sangat lemah dan akhirnya pun dipenjara. Di dalam sel penjara, secara tidak sengaja bocah gratilan yang bernama Su ini muncul di sana. Nah, masing-masing karakter ini memiliki tujuannya sendiri coy. Emilio yang ingin nge-NTR si Delzane dan si Sun yang pengen pulang. Jadi mereka tuh bakalan bekerja sama untuk mewujudkan impian mereka masing-masing. Make You Black Company. Ingatlah, dunia ini hanya sementara. Jadi apapun yang lu kejar di dunia ini tidak akan berarti di dunia isekai kelak ya. Nah, kira-kira seperti itulah pesan modal dari anime ini. Kinji Nomiya adalah seorang pria yang sangat suka dengan kehidupannya. Bisa dibilang ya Kinji ini kayak Rafathar gitu coy. Duitnya banyak, tak terbatas, walaupun dia ini cuma nolep ya. Tapi suatu hari dia malah terlempar ke dunia lain. Dimana di dunia isekai ini Kinji terjebak dalam satu masalah. Dimana dia ini harus bekerja keras untuk bertahan hidup. Terpanggil ke dunia lain tanpa kekuatan hebat ataupun keahlian khusus. Dan harus bekerja menjadi budak korporat. Iya, definisi hidup yang sangat adil bukan? Marimashita Iruma-kun. Nah, definisi hidup memang sangat adil lagi nih ya coy. Karakter utama di dalam anime ini yang bernama Iruma-kun, jiwanya dijual oleh iblis oleh orang tuanya sendiri coy. Demi hanya imbalan uang saja.
Tapi karena Iruma Suzuki ini adalah pria yang baik hati dan tidak sombong, rajin menabung, tetapi bukannya dijadikan iblis atau dijadikan manusia geprek untuk sarapan para iblis, Iruma pun malah disayang oleh iblis ini. Iblis di sini itu lebih manusiawi dibandingkan manusia. Kok jadi agak miris gini ya? Iruma pun disekolahkan oleh sang iblis dan harus menyembunyikan identitasnya kalau dia ini adalah manusia. Iruma pun juga berharap untuk menjalani kehidupan sekolah yang damai. Tetapi ada saja hal-hal yang membuat dia ini menjadi pusat perhatian. Berkelahi sama iblis elit lah, ngeharem sama para iblis-iblis cewek lah, dan lain-lain. Copcraft. Di dunia anime ini ada sebuah gerbang di Samudra Pasifik. Nah, gerbang tersebut ternyata menghubungkan antara bumi dengan dunia lain. Di FF juga sebenarnya ada gerbang, tapi gerbangnya kaku coy, nggak bisa dibuka. Terus gerbangnya buat apa coba? Ya mungkin buat membungkam orang-orang yang bilang FF itu nggak ada pintu. Sampai ada sebuah kota yang bernama San Teresa. Kota ini itu sangat unik dikarenakan kota ini berisi orang-orang dari dua dunia tersebut coy. Hidup bersama lagi. Tentunya di dalam kota ini tidak terlepas dari hal-hal kriminal seperti peri yang diculik lah, penyelundupan, dan lain-lain. Nah, ada karakter detektif yang bernama Kei Matoba. Dia ini harus bekerja sama dengan gadis kesatria dari dunia lain untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Tagatame no Alchemist. Cerita berlatar di sebuah dunia yang bernama Babel guys. Nah, perkembangan ilmu alkimia di dunia ini itu sangat maju sampai orang-orang menggunakannya untuk alat berperang. Bahkan karena peperangan itu hampir membawa umat manusia pada jurang kepunahan. Berbeda dengan dunia kita yang perkembangan FF-nya itu sangat maju, hampir membuat manusia ini punah juga coy. Untuk mencegah hal itu, 7 negara menyepakati perdamaian dan melarang penggunaan alkimia. Sampai akhirnya ada sebuah bangsa yang bernama Lustris yang malah mulai mengumpulkan pasukan alkimia untuk menaklukkan benua coy. Anime ini bakalan berfokus kepada karakter yang bernama Kasumi, seorang gadis SMA biasa yang dipanggil ke dunia Babel dari bumi. Walaupun begitu, tujuan dari Kasumi ini adalah mencegah agar benua Babel ini tidak ditaklukkan. Hai Togenso no Grimgar. Sekelompok anak muda terbangun di sebuah dunia yang baru bernama Grimgar. Anehnya, mereka ini tidak bisa mengingat apa-apa selain nama mereka. Ya kayak kebanyakan congli gitu ya, jadi pelupa gitu ya. Salah satu cara untuk bertahan hidup di dunia tersebut adalah dengan cara berburu monster dan mengumpulkan barang-barang yang bisa dijual. Di dunia isekai di dalam anime ini itu mirip seperti MMORPG, tapi bukan sebuah dunia game coy. Karakter utama yang bernama Haruhito bersama dengan teman-temannya harus mempertahankan dan bertahan hidup di dunia anime ini. Jadi intinya jangan kebanyakan congli ya coy, karena congli itu bisa menjadikan kita pelupa. Ya contohnya seperti siapa ya? Lupa gua. Closing dah. Nah itulah anime-anime isekai, tetapi karakter utamanya ini tidak memiliki kekuatan yang instan coy. Manakah anime-anime yang menurut kalian itu paling kalian favoritin? Tulis di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya User, sampai jumpa di next episode.